Halo semuanya, jika Anda membuka video ini, berarti Anda adalah pelaku UMKM yang kebingungan mengatur arus transaksi keuangan Anda. Atau Anda baru saja memulai untuk menjadi bagian dari UMKM dan ingin agar keuangan Anda lebih teratur. Atau mungkin Anda ingin memperbesar usaha Anda dengan meminjam uang pada bank, tetapi Anda diharuskan memiliki laporan keuangan. Kalau begitu, Anda perlu mengenal yang namanya proses akuntansi. Pada video ini, saya akan menjelaskan apa itu proses akuntansi dan 4 tips membuat catatan akuntansi yang mudah tanpa harus ribet. Tonton terus videonya ya. It's not for me to say you love. Bayangkan, setelah ini Anda mengetahui setiap arus transaksi yang terjadi pada usaha Anda, kemana saja uang tersebut keluar, ataupun berapa uang yang masuk ke usaha Anda, dan berapa sih keuntungan usaha Anda bulan ini atau bahkan hari ini. Anda dapat mewujudkan hal tersebut dengan mengenal dan mempelajari yang namanya akuntansi. Akuntansi adalah suatu proses yang diawali dengan mencatat, mengelompokkan, mengolah, dan menyajikan data berupa laporan keuangan. Gampangnya, akuntansi adalah seni dalam mencatat transaksi yang terjadi. Di dalam akuntansi, dikenal sebuah konsep, aset sama dengan hutang ditambah modal. Maksudnya adalah, apa yang ada pada perusahaan Anda saat ini bisa terdiri dari 2 sumber, baik itu yang berasal dari hutang atau itu memang berasal dari modal pribadi Anda. Akuntansi memberikan manfaat kepada pelaku UMKM seperti yang pertama, melacak siapa saja yang berhutang. Yang kedua, membuat UMKM memiliki data laporan keuangan yang bisa saja sewaktu-waktu diperlukan untuk pengembangan usahanya ataupun keperluan perpajakan. Yang ketiga, memisahkan keuangan pribadi dan keuangan usaha. Dalam belajar akuntansi, ada yang namanya akun, yaitu sebuah identitas dari transaksi yang terjadi. Kemudian, ada yang namanya saldo normal, yaitu posisi debit dan kredit dari akun. Saya akan mengambil beberapa contoh dari akun dan saldo normalnya yang paling sering terjadi pada sebuah transaksi UMKM. 1. Kas saldo normal di debit. 2. Piutang saldo normal di debit. 3. Persediaan barang dagang saldo normal di debit. 4. Utang saldo normal di kredit. 5. Pendapatan saldo normal di kredit. 6. Harga pokok penjualan saldo normal di debit. 7. Beban saldo normal di kredit. Maksud dari saldo normal adalah ketika akun tersebut bertambah, maka akan menyebabkan penambahan pada posisi saldo normal. Dan ketika akun tersebut berkurang, akan menyebabkan pengurangan pada posisi sebaliknya. Contohnya, ketika kas bertambah karena penjualan, maka akan dicatat pada posisi debit. Sedangkan apabila ada kas yang berkurang karena pembelian, maka akan dicatat pada posisi kredit. Baiklah, sepertinya teman-teman semua sudah tidak sabar untuk mengetahui apa saja tips agar dapat melakukan pencatatan akuntansi yang mudah tanpa harus ribet. Kita langsung saja masuk ke tips yang pertama. Mengelompokkan beberapa transaksi ke dalam satu akun. Misalnya, mengelompokkan setiap penerimaan penjualan ke dalam akun pendapatan. Kemudian, setiap pembelian barang yang akan dijual dimasukkan ke dalam akun persediaan barang dagang. Dan setiap pengeluaran selain dari biaya pembelian barang dagang dikelompokkan ke dalam akun beban umum lain-lain. Kita masuk ke tips yang kedua, yaitu menentukan harga pokok penjualan perusahaan. Harga pokok penjualan atau HPP adalah biaya modal yang kita keluarkan untuk sebuah barang yang akan kita jual. Misal, Anda membeli barang seharga Rp10, kemudian Anda jual kembali dengan harga Rp15, maka nilai Rp10 tersebut merupakan HPP kalian.
mungkin Anda lebih familiar dengan istilah modal barang. Contoh lain, misal Anda membuat 100 porsi makanan dengan biaya Rp100, maka untuk setiap porsi makanan Anda memiliki HPP sebesar Rp1. Kami sangat menghargai untuk Anda semua yang masih menyaksikan video ini sampai sekarang. Karena pada tips yang terakhir, kami akan memberikan solusi utama untuk Anda yang tidak mau ribet membuat format laporan keuangan secara manual. Sebelum ke tips yang terakhir, kita masuk terlebih dahulu ke tips yang ketiga. Konsisten. Konsisten melakukan pencatatan akuntansi dan membuat laporan keuangan. Hal ini mungkin terdengar remeh, tetapi dengan teratur melakukan pencatatan untuk setiap transaksi yang terjadi dan rutin membuat laporan keuangan akan membuat Anda terbiasa dan merasa bahwa sebenarnya pengakuntansian bukanlah hal yang ribet. Wah, tidak terasa udah sampai ke tips yang terakhir aja nih. Saya harap teman-teman masih bersemangat sampai dengan tips yang keempat ini. Karena pada tips yang keempat ini, kita akan menghilangkan unsur ribet dari akuntansi, yaitu harus melakukan pemindahan buku besar, kemudian membuat laporan, atau bahkan melakukan proses menggaris pada kolom jurnal. Hal-hal tersebut dapat dihilangkan dengan menggunakan aplikasi yang bernama Akuntansi UKM. Jangan khawatir jika Anda tidak memiliki sebuah laptop, karena yang Anda perlukan hanyalah sebuah handphone dan juga kuota internet untuk mendownload aplikasi di Google Play Store. Nah, untuk cara penggunaan aplikasinya, kali ini kita akan dijelaskan oleh Kak Harisa. Baiklah teman-teman, langkah awal yang harus kita lakukan adalah mendownload dan menginstal aplikasi akuntansi UKM yang tersedia pada Play Store di smartphone kita. Setelah selesai, kita buka aplikasinya. Nah, pada tampilan awal, kita diminta untuk memasukkan data identitas perusahaan yang terdiri dari nama, alamat, telepon, dan email. Pada saat proses penginputan data, kita sebaiknya memastikan terlebih dahulu apakah data yang dimasukkan ini sudah benar atau belum. Jika dirasa sudah benar, maka kita bisa mengklik simpan. Setelah aplikasi terbuka, kita bisa menggunakan berbagai macam fitur yang disediakan oleh aplikasi ini. Langsung saja kita buka menu jurnal. Pada proses penjurnalan, kita akan menginput semua transaksi yang terjadi selama periode bersangkutan. Sebagai ilustrasi, pada 2 September terjadi penambahan modal sebesar Rp500.000 yang disimpan ke kas. Lalu kita klik simpan. Untuk transaksi kedua, yakni transaksi yang terjadi pada 3 September 2021. Terdapat pengeluaran atas pembelian barang dagangan sebanyak 100 unit. Di sini kita harus mendebit akun persediaan barang dagang dan mengkredit akun kas. Dengan diberi keterangan, lalu kita ketikkan berapa nominalnya, klik simpan. Transaksi berikutnya, pada tanggal 4 September 2021, terdapat penerimaan kas atas penjualan barang dagangan sebanyak 50 unit dengan mendebit akun kas dan mengkredit akun penjualan barang senilai Rp75.000. Lalu kita klik simpan. Nah, jangan lupa, pada transaksi penjualan, kita tidak hanya menjurnal penerimaan kasnya saja, tetapi juga harus menjurnal mutasi keluar atas barang dagangan itu sendiri. Dengan mendebit akun harga pokok penjualan dan mengkredit akun persediaan barang dagang, senilai harga perolehannya, yaitu Rp50.000. Lalu, kita klik simpan. Setelah proses penjurnalan selesai, kita bisa membuka menu laporan untuk melihat laporan rekapitulasi jurnal yang sudah kita input, yang berisikan kolom tanggal, keterangan, debit, dan kredit. Atau kita juga bisa melihat saldo masing-masing akun kita dengan membuka buku besar, lalu ketikkan saja nama akun yang akan kita tuju. Misalnya di sini kita ingin mengetahui saldo persediaan barang dagang, kita ketikkan saja lalu muncul. Nah, selain itu kita bisa mengetahui informasi neraca saldo, laporan laba rugi, dan laporan pos keuangan atau neraca. Mungkin ada dari kalian bertanya, gimana kalau kita ingin mencetak laporan tersebut? Nah, jangan khawatir karena kita bisa mengkonversikan filenya dalam bentuk Excel dengan mengklik Export Excel, tekan OK, dan file secara otomatis akan tersimpan di dalam smartphone kita. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa untuk klik like dan bagikan video ini kepada teman-teman Anda agar makin banyak pelaku UMKM yang teredukasi.